Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Solih dan Solihah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang disingkat menjadi SKI. Materi SKI kita hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin ya robbal alamin. Tujuan dari pembelajaran materi hari ini yaitu kita bisa mengetahui dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Yang kedua, kita mengetahui tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang ketiga, mengamalkan ketabahan Nabi Muhammad SAW saat berdakwah di kota Mekah. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Pengertian dakwah. Siapa yang tahu artinya dakwah? Dakwah adalah mengajak orang lain kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah Nabi Muhammad saat itu dilakukan kepada bangsa Arab, khususnya suku Quraisy. Kenapa? Karena mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Masyarakat Arab pada waktu itu disebut masyarakat jahiliyah. Kenapa? Karena mereka menganut ajaran yang bertentangan dengan ajaran Allah, yaitu mereka menyembah berhala, meminum khamr atau meminum minuman keras, berzina, memperbudak manusia. Masa dakwah Nabi Muhammad saat itu berlangsung selama 13 tahun. Masa itu dimulai sejak Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, yaitu pada tahun 610 Masehi sampai 622 Masehi. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah. Nabi Muhammad diangkat oleh Allah sebagai Rasul pada usia 40 tahun. Pengangkatan tersebut ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yakni Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro. Nah, di dalam Islam disebut dengan Nuzulul Quran. Kemudian turun surah Al-Mudaththir ayat 1-7 berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan agama Islam kepada umat manusia. Isi atau materi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Ajakan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut dengan tauhid. Nabi Muhammad mengajak penduduk Mekah agar menyembah Allah dan melarang menyembah berhala. Berhala yang disembah oleh penduduk kota Mekah diantaranya Lata, Uzza, dan Manat. Ajakan percaya pada hari kiamat. Penduduk Mekah dan sekitarnya pada awalnya tidak percaya tentang adanya hari kiamat dan hari pembalasan. Kemudian Nabi Muhammad mengajak penduduk Mekah agar mempercayai akan adanya hari kiamat sebagai akhir kehidupan di bumi dan mempercayai adanya balasan Allah di akhirat berupa surga yang berbuat kebaikan dan neraka bagi yang berbuat keburukan. Ajakan menghormati hak manusia. Ajakan menghormati kaum perempuan. Kaum perempuan pada masa Nabi Muhammad sangat rendah derajatnya. Setiap bayi yang lahir perempuan langsung dibunuh karena anak perempuan dianggap tidak ada gunanya.
Untuk itu, Nabi Muhammad menyerukan bahwa derajat manusia di sisi Allah itu sama. Yang membedakan yaitu tergantung dari amal yang diperbuat manusia dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ajakan membebaskan perbudakan manusia. Perbudakan yang dilakukan oleh orang kaya terhadap orang miskin sangat memilukan hati Nabi Muhammad. Para budak tidak kuasa menolak perintah dan tidak berdaya menerima kekejaman tuannya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menyerukan untuk menghormati manusia karena perbudakan bertentangan dengan kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang keempat yaitu cara dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Yang pertama, dakwah secara rahasia. Dakwah secara rahasia adalah cara dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad secara diam-diam. Cara ini ditunjukkan hanya kepada keluarga dekat dan para penduduk Mekah yang bersimpati kepada Nabi Muhammad SAW. Dakwah secara diam-diam ini berlangsung selama 3-4 tahun. Dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan adalah cara dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad dengan menyeru secara langsung kepada seluruh penduduk kota Mekah dan sekitarnya. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai pada tahun keempat kenabian. Tahapan dakwah secara terang-terangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Yang kedua, Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah untuk berkumpul di Bukit Safa. Tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Penyebab kaum Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu masyarakat jahiliyah keberatan dengan ajaran menyembah Allah karena bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Yang kedua, mereka keberatan dengan ajaran tentang adanya hari kiamat atau hari pembalasan karena bertentangan dengan pemikiran mereka. Selanjutnya, para tokoh agama takut tersaingi pengaruhnya oleh Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, para bangsawan Quraisy sangat keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. Tokoh-tokoh penentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu ada Abu Lahab atau Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Abu Lahab termasuk kalangan elit kaum Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad. Abu Lahab menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang gila yang akan merusak tatanan hidup orang Mekah. Kemana saja Nabi Muhammad pergi, Abu Lahab akan mengikuti dan berkata kepada setiap orang yang didakwahi Nabi Muhammad, "Janganlah kalian mematuhinya karena dia pembohong." Istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil juga sering mengadu domba antara Nabi Muhammad dengan orang lain dan senantiasa ingin mencelakai Nabi Muhammad. Dia pernah menyebarkan dahan yang dipenuhi duri di jalan yang sering dilewati oleh Nabi Muhammad saat malam hari, sehingga membuat beliau dan para sahabatnya terluka. Surah Al-Lahab mengabadikan kejahatan Abu Lahab dan istrinya. Kemudian yang kedua ada Abu Jahal atau Amru bin Hisham. Abu Jahal adalah seorang hartawan yang berasal dari Bani Abdi Manaf yang memiliki kedudukan terpandang dan yang paling berani memusuhi Islam. Abu Jahal menyiksa para pengikut Nabi Muhammad, mencaci Al-Quran dan menuduh Nabi Muhammad berbohong pada peristiwa Isra Mi'raj karena tidak masuk akal. Abu Jahal adalah tokoh yang menjadi
pimpinan perang Badar melawan Rasulullah dan pasukan muslim. Dalam peperangan tersebut, Abu Jahal tewas bersama Umayyah bin Khalaf. Yang ketiga yaitu bentuk tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, tawaran bergantian menyembah Tuhan. Jadi, kaum kafir Quraisy mengusulkan suatu saat kaum kafir Quraisy mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad dengan para sahabatnya mengikuti ajaran kaum kafir Quraisy untuk menyembah berhala. Kemudian Allah memberikan petunjuk berupa wahyu surah Al-Kafirun agar menolak ajakan mereka. Kemudian menawarkan kepada Nabi Muhammad dengan harta dan kedudukan. Utusan kaum kafir Quraisy yaitu Utbah bin Rabi'ah yang menawarkan harta, kedudukan, dan perempuan kepada Rasulullah agar tidak berdakwah. Namun semuanya ditolak oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga yaitu memboikot keluarga Nabi Muhammad. Untuk melumpuhkan dakwah Nabi Muhammad, para pemimpin kaum kafir Quraisy memboikot dan memutuskan segala hubungan dengan Bani Hashim. Bani Hashim ini yaitu keluarga besar Nabi Muhammad, dengan harapan pemboikotan tersebut dapat menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Oleh karenanya, tidak ada satupun penduduk Mekah yang diperkenankan melakukan hubungan jual beli dengan Bani Hashim. Keadaan ini membuat sulit kehidupan Nabi Muhammad karena perekonomian Bani Hashim semakin surut. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun. Kemudian yang terakhir menyiksa sahabat Nabi Muhammad. Para budak yang masuk Islam disiksa melebihi batas kemanusiaan. Para budak itu adalah Bilal bin Rabah, Amr bin Fuhairah, Ummu Ubais An-Nahdiyah. Anak dari Ummu Ubais juga disiksa dan mereka adalah Al-Mu'ammil dan Azanirah. Ketabahan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Yang pertama yaitu sabar dan tawakal dalam berdakwah. Berbagai cara dilakukan kaum kafir Quraisy untuk melawan agama Islam. Mereka membujuk, mempengaruhi, bahkan mengancam Nabi Muhammad agar tidak menyiarkan agama Islam. Tapi Nabi Muhammad tetap sabar dan tawakal kepada Allah atas segala ujian yang ada. Dengan tegas Nabi Muhammad berkata, "Seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan agama ini, maka aku tetap tidak akan meninggalkannya hingga Allah memenangkan agama ini, atau aku menjadi binasa karena memperjuangkannya." Yang kedua, membalas dengan kebaikan. Suatu saat Nabi Muhammad menuju Ka'bah untuk beribadah. Salah seorang Yahudi melempari kotoran hewan hingga beberapa hari. Nabi Muhammad tidak menghardik atau mencaci maki si pelempar kotoran itu. Sampai akhirnya si pelempar mengalami sakit dan Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat, "Di mana si pelempar kotoran itu?" Para sahabat menjawab, "Si pelempar kotoran itu sedang sakit." Nabi Muhammad kemudian mendatangi rumah si pelempar kotoran. Terkejutlah si pelempar kotoran dan akhirnya ia menyadari kesalahannya selama ini dan masuk Islam. Kemudian juga yang dilakukan oleh Utbah bin Mu'id yang mengganggu Nabi Muhammad ketika sedang sujud di Masjidil Haram saat waktu fajar. Utbah memberi kotoran busuk yang ditaruh di atas punggung Nabi Muhammad, tetapi beliau tidak marah, beliau tetap sabar. Kemudian berdoa untuk kebaikan masyarakat. Abu Jahal bersama Umar bin Khattab adalah dua orang yang paling sengit dan paling berani memusuhi Islam. Kekejaman mereka dalam menganiaya umat Islam sangat luar biasa. Ketika menghadapi mereka, Rasulullah berdoa, "Ya Allah, aku serahkan kepadamu dua Umar, yaitu Abu Jahal dan Umar bin Khattab, agar engkau beri petunjuk." Akhirnya Umar bin Khattab memeluk Islam dan menjadi pendamping setia Nabi Muhammad. Tetapi Abu Jahal tetap dalam kekafirannya hingga wafat. Materi kita hari ini sudah selesai dan sekarang Ustazah akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu
Kerjakan di buku paket SKI halaman 14 yang bagian PG, difoto dan dikirim ke WA Ustazah Fenty. Kerjakannya langsung di buku paket ya. Baiklah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengisi absen di kolom komentar dan kerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.